Oke teman-teman, kembali lagi. Sekarang di part 3 ini kita akan membuat program edit. Seperti apa? Seperti ini. Kita klik edit, kan? Lalu kita bisa merubah data ini, misalnya kita merubah jadi Jono. Maka apa yang ada di perubahan di sini akan berubah juga di database. Bukan hanya nama, bisa juga gendernya. Laki-laki pun akan berubah di database kolom gender. Nah, seperti apa programnya? Kita langsung aja, let's go. Oke teman-teman, melanjutkan yang sebelumnya, kita sudah membuat program untuk membuat database. Pertama kita di part 1 input database, kita input data-data di sini, lalu kita pindahkan ke sini. Yang kedua kita juga sudah meload database. Jadi kalau yang sudah ada di database kita kembalikan ke dalam kolom inputan, misalnya seperti ini. Oke. Nah, yang di part ketiga yang tadi ini kita akan membuat mode edit, di mana kalau kita sudah input ke database dan ternyata ada yang salah, kita bisa mengeditnya kembali tanpa harus kita ketik di sini. Kita cukup ketik di sini, apa yang kita ketik di sini perubahannya akan terjadi juga di dalam tabel database-nya. Nah, yang pertama kita akan membuat tombolnya. Kita bisa menggunakan Ctrl D atau Ctrl C dan Ctrl V copy paste. Ctrl D itu untuk duplicate. Saya misalnya ambil yang di sini, Ctrl D, lalu kita edit text, kasih edit. Logo ini saya hapus, lalu saya kecilkan. Oke. Lalu saya akan membuat tombol lagi. Ini adalah tombol untuk selesai edit. Setelah kita masuk ke mode edit, kita juga mau memberikan notifikasi bahwa kita ini sedang berada dalam mode edit. Jadi kita tambahkan lagi insert, shift, saya pakai ini. Kita akan membuat notifikasi, lalu kita bisa memilih shape fill, lalu gradient, ini transparansinya. Saya misalnya memakai ini aja, lalu kita ketik edit text, silakan edit. Untuk tulisannya saya pakai warna hitam aja. Oke, lalu saya ketengahkan. Oke, sederhana aja ya, ini hanya untuk contoh. Nanti teman-teman bisa kembangkan mau seperti apa desainnya. Lalu kita ini biar rapi kita ketengahkan, bisa ke format. Ini dua shape ini kita klik kiri dulu, kita sorot ya, klik kiri, tahan kontrol ke masing-masing ini, lalu kita grup, di grup, kita grup, ya, kita kasih nama grup edit on, grup edit on. Nah, lalu yang ini kita bikin grup juga, grup, kita kasih nama grup edit off. Oke. Nah, lalu untuk penampilannya, nah untuk memudahkan teman-teman bisa saya memakai bantuan.
Misalnya ini diklik ya. Nah, ini bisa selection pane. Nah, di sini teman-teman bisa melihat gambar atau objek yang teman-teman insert dan jadi penamaan-penamaan yang tadi sudah dilakukan kelihatan nih. Group edit on, group edit off. Nah, ini teman-teman bisa manfaatkan ini biar nggak bingung. Apalagi kalau nanti shape-nya banyak. Jadi dengan begini kan, ini bisa di hide. Kita ini kan yang off nih kan, kita hide. Nah, atau kalau teman-teman mau highlight dua-duanya seperti ini, cukup dengan menekan tombol tahan kontrol. Ya, kan? Atau kalau mau merename pun bisa. Oke. Nah, untuk merapikan ini, kita misalnya yang di grup ini ya, ini dan ini, teman-teman klik tahan kontrol, lalu klik kiri, lalu ke format, align. Kita tengahkan. Nah, jadi dia rapi. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk grup edit off dan edit on. Kita tengahkan. Nah, seperti ini. Lalu kita pindahkan ke sini supaya rapi. Oke. Oke, untuk tombolnya cukup. Sekarang kita akan membuat bantuan. Kita kan nggak mau kalau dalam mode edit terpencet tombol hapus. Kalau teman-teman ingat ada tombol hapus di part 1. Kalau tidak ingat bisa kita lihat di grup yang ini. Ini kan hapus semua. Nah, kita nggak mau nih terjadi kecelakaan pada saat edit kepencet ini, hilang semua datanya kan. Nah, untuk mensiasati itu, kita akan memberi satu kondisi bantuan, yaitu mode edit. Kita pertama awalnya false dulu aja, false. Nah, jadi selama ini false, maka apapun yang kita ubah di sini tidak akan merubah di sini. Dan kalau ini bersifat true, maka apa yang kita rubah di sini ini pun akan berubah. Prinsipnya seperti itu. Lalu kita juga akan membuat mapping. Kita mau apa yang berubah di sini, berubah juga di sini kan? Berarti ini F4, apa yang berubah di F4 akan mempengaruhi di row yang kita pilih. Berarti misalnya ini, berarti di row 15 dan di kolom 5. Ya kan? Maka di sini saya kasih bantuan 5. Begitu juga F6. Kita mau apa yang kita berubah di F6 ini akan merubah juga di isian row yang kita pilih dan kolom 6, yaitu kolom F, kolom 6. Nah, di sini 6 dan seterusnya. Misalnya ini F8, berarti kita mau di G. G ini adalah kolom 7. Lalu I ini kita mau kalau I berubah, maka ini kolom 8. Nah, 8. Ini berarti 9, 10. Nah, mengapa seperti ini? Ini kita kasih itu ya, tabel, format cell, border. Kita kasih ini. Oke. Nah, kenapa seperti ini? Nanti saya akan jelaskan di makronya, di VBA-nya. Oke. Sekarang kita langsung aja ke VBA-nya. Teman-teman bisa ke developer lalu Visual Basic. Kalau yang tidak ada bisa ke file, option, lalu customize ribbon, lalu ini developernya dicentang. Atau teman-teman bisa menggunakan ALT F11. Oke, kita langsung ke VBA-nya. Pertama kita akan membuat modul dulu. Untuk tombol editnya bisa klik kanan, insert,
modul. Nah, di sini saya kasih nama modul edit. Oke, kita akan buat sub edit on. Ini adalah yang akan dijalankan pada saat tombol editnya itu kita klik ya. Karena kita akan lakukan di sheet 1, maka with sheet 1. With. Nah, yang kita mau tadi, pada saat kita klik edit on, maka kita mau grup edit group shape yang tadi itu muncul. Itu grup yang mana gitu kan. Tadi kita sudah lakukan grouping. Bukan yang ini ya. Format, selection, add, group, edit, on. Nah, VBA-nya adalah shape, group, edit, on. Maka ini muncul, ya kan? Lalu yang edit off, ini hilang, kan? Lalu kita mau apakah ini dalam mode edit? Ya, kita rubah ya. Ini akan merubah nilai ini menjadi true. Oke. Ini untuk memasuki mode edit. Lalu untuk memasuki mode keluar dari mode edit, maka ini saya rubah off. Ini kita balik aja. Ininya menjadi false. Ininya menjadi true. Lalu ini menjadi false. Oke. Ini untuk tombolnya. Kita masukkan dulu ke tombol. Teman-teman bisa klik ini. Ini adalah tombol selesai edit. Bisa klik kanan. Terlalu banyak ya. Oke, bisa klik kanan, assign makro, edit off. Ya. Lalu kita cari tombol ini bisa di hide ya. Ini lalu kita bisa klik kiri, assign makro. Ini adalah edit on. Oke, kita coba ya. Oke, ini menjadi true. Ini menjadi false. Oke, untuk tombolnya sudah berhasil. Sekarang kita akan membuat VBA untuk perubahannya atau proses editnya. Kembali ke VBA. Bisa ke sheet 1, double klik. Nah, kita mau perubahannya itu terjadi karena berubah. Karena ada sesuatu yang kita rubah. Bukan kita pilih lalu berubah, tapi karena ada perubahan. Nah, makanya kita pilih worksheet-nya benar, lalu kita rubah ini menjadi change. Berubah karena ada perubahan pada target yang kita pilih. Kalau ini berubah karena kita pilih. Meskipun kita belum melakukan perubahan, program ini sudah berjalan. Tapi kalau ini kita harus melakukan perubahan baru program ini berjalan. Kira-kira seperti itu prinsipnya. Maka rumusnya adalah if not intersect ini kan F4 ya sampai F8. Dan kita mau ada dua kondisi. Pertama,
Yang harus kita klik adalah kolom inputan, yaitu kolom inputan F4 sampai F8. Kondisi yang kedua adalah ininya harus true. Kita harus masuk dalam mode edit, baru program ini berjalan. Maka kondisi yang kedua adalah range B3 true. Maka row-nya, kita tahu row-nya ini adalah ini kan, B2 kan, maka ini adalah row. Kita mau perubahan misalnya F4, itu kan maunya terjadi di kolom 5. Row-nya mana? Row-nya adalah yang B2, nilai dari B2. Row-nya kita dapat, sekarang kita cari kolomnya. Kolomnya adalah row-nya adalah yang kita pilih. Jadi misalnya F4 yang kita pilih, ya kan, dan berada di range A. Row-nya ini F4, range-nya A. Makanya ini tadi kita menggunakan bantuan mapping. Adalah value-nya. Nah, berarti A dan target row. Misalnya kita klik F4, berarti A dan berarti A4 kan. Nah, adalah value-nya. Berarti tadi row-nya adalah 16, maka kolomnya adalah 5. Maka itulah yang akan terjadi perubahan di dalam kolom itu. Berarti dengan kata lain yang berubah adalah row 16, ya kan? Row 16 dan di kolom 5. Itu berubah menjadi apa? Berubah menjadi target value. Target value tadi kita adalah F4. Jadi kalau F4 kita rubah, maka row 16 dan kolom 5 juga berubah. Ya, kira seperti itu. Save. Begitu juga dengan yang isian sebelahnya. Tadi kan ini di kolom F. Lalu ini kan ada I. I4, I6, I8. Ini sama. Kita copy paste aja. Lalu kita ubah. Ini I4, ini I8. Kan? Ininya sama. Row-nya pun sama. Lalu ini bukan A, tapi B. Kenapa? Karena yang kita lihat adalah ini. Ya kan? Kalau yang pertama ini kan nih. Di kolom 5, 6, 7. Sekarang ini kita akan melihat di kolom B. 8, 9, 10. Dengan row-nya, sistem row-nya sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Oke, sederhana sekali programnya, cukup seperti ini. Sekarang kita coba. Ini apakah mode edit? Tidak. Kalau tidak mode edit, kita akan ubah menjadi Java. Maka dia tidak berubah. Tapi kalau ini mode edit, jika kita rubah Java, dia akan berubah. Misalnya alamatnya saya rubah jadi 43, dia akan berubah. Kotanya Surabaya, berubah. Lalu tanggal lahirnya 4, oke, berubah. Nomor HP-nya nih, berubah. Gendernya saya tetap, oke, berhasil ya. Lalu kita selesai edit. Kalau kita tidak masuk mode edit, meskipun ini kita hapus,
Kita hapus ya. Ini kita close. Ini tidak berubah. Oke. Oke, kira-kira itu dulu dari saya untuk program kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman untuk mencari inspirasi program. Oke, terima kasih. Dan jika kalian suka dengan program-program saya, silakan subscribe dan like. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan.